Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang metode yang lain dari sistem pendukung keputusan. Namanya adalah teknik for order performance by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya elektre, di mana elektre kita harus berkutat dengan concordance matrix dan discordant matrix. Namun nanti dengan menggunakan TOPSIS, kita akan lebih sederhana melakukan perhitungannya, yaitu dengan menentukan jarak antara solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Background dari si TOPSIS ini adalah sebagai alternatif dari metode elektre, yang mana dimaksimalkan untuk jumlah alternatif yang banyak dengan jumlah kriteria yang lebih sedikit. Jadi backgroundnya adalah metode TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi kalau sama yang positif, yang menguntungkan, dia harus dekat. Kemudian kalau dengan yang tidak menguntungkan atau yang negatif atau tidak sesuai dengan alternatifnya harus kita jauhkan. Nah, perhitungan jauh dan dekat ini nanti kita akan menggunakan jarak dengan menggunakan metode Euclidean distance. Kemudian, TOPSIS sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Wang dan mampu memberikan penilaian yang spesifik terhadap alternatif yang dinilai. Selanjutnya, kelebihannya apa sih TOPSIS dibandingkan elektre kemarin? Nah, ini dia kelebihannya. Konsepnya sederhana, mudah dipahami. Karena nanti kita tidak melakukan perhitungan yang rumit seperti concordance dan discordance. Kemudian dampaknya apa? Melakukan sederhana, perhitungan yang dilakukan sederhana sehingga komputasi yang digunakan juga efisien dan lebih cepat. Selanjutnya mampu menjadikan pengukur kinerja alternatif dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana dapat dilakukan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ini beberapa kelebihan dari metode TOPSIS. Namun, TOPSIS sendiri tetap ada kekurangannya. Yang pertama, TOPSIS kurang baik bila kita mendapatkan bobot yang memperhitungkan hubungan antar kriteria. Nah, ini kita tidak bisa pakai si TOPSIS, kurang relevan. Pembobotan pada TOPSIS sendiri, bobotnya sudah ditentukan dan pasti. Padahal dalam dunia nyata, bobot tidak mungkin pasti, harus bentuknya biasanya tidak lengkap atau kabur. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya TOPSIS digabungkan dengan metode yang lain, terutama metode untuk perhitungan bobotnya ya. Di sini contohnya ada fuzzy, kemudian ada ada TOPSIS dan SAW, kemudian ada AHP dan TOPSIS. Kita sudah belajar AHP, yang mana kita mencari konsistensi rasio untuk mendapatkan bobotnya. Bobot yang kita dapatkan harus dicek lagi dengan konsistensi rasio. Kita bisa dapatkan lewat AHP. Kemudian kita juga bisa pakai yang namanya weighted product atau WP. Sudah kita pelajari semua kecuali yang fuzzy, akan kita pelajari selanjutnya. Dan langkah-langkahnya hampir sama dengan elektre yang kita pelajari kemarin. Kita harus tentukan alternatifnya, kemudian kita juga pastinya harus punya kriteria, kemudian kita masukkan antara alternatif dan kriteria, kita mappingkan dengan sebuah matriks. Contohnya di sini adalah XIJ adalah skor untuk alternatif I pada kriteria J, dan M di sini itu banyaknya alternatif yang kita punyai. N sendiri adalah, ini salah, ini harusnya N kecil. N sendiri adalah banyaknya kriteria yang akan kita gunakan. Selanjutnya, sama seperti elektre, kita harus menormalisasi setiap nilainya. Kita normalisasi dengan persamaan RIJ sama dengan XIJ dibagi akar. Di sini ada sigma I sampai M, berarti jumlah kriterianya, XIJ pangkat 2. Ini untuk menormalisasinya. Kemudian
kita harus melakukan skor normalisasi terbobot. Setelah kita normalisasi dengan persamaan nomor 2, harus kita kalikan dengan bobot tiap kriterianya. Lanjutnya, keenam, ini yang membedakan dengan elektre, kita akan menghitung atau menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Di sini diwakili dengan YJ plus sama YJ minus, yaitu dengan cara nilai maksimal pada atribut benefit dan nilai minimal pada atribut cost. Untuk yang negatif, nilai minimal pada atribut benefit dan nilai maksimal pada atribut cost. Jadi nanti di sini kita tetap perlu melakukan analisis yang mana kriteria yang termasuk kriteria benefit dan yang mana yang termasuk kriteria cost. Kalau lupa, silahkan dicek lagi materi tentang SAW dan weighted product yang kita pernah pelajari bersama di pertemuan kedua. Selanjutnya, ketujuh, kita akan menentukan jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif, DI+, dan jarak alternatif dari solusi ideal negatif. Diwakili dengan persamaan 4 dan 5, ini nanti adalah sebuah persamaan Euclidean distance. Akan langsung kita bahas di studi kasus. Untuk menentukan hasil akhirnya, kita menggunakan persamaan ke-6. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan mencoba metode Topsis dengan studi kasus. Studi kasusnya adalah kita akan melakukan pemilihan kucing pada kontes kucing Maincon, di mana kita punya 4 kriteria. Yang pertama adalah ukuran tubuh, C1. Yang kedua adalah penampilan, C2. Kemudian ada profil dari kucingnya sendiri, C3. Dan yang terakhir, C4 adalah adanya fitur yang buruk pada kucingnya sendiri, atau si kucing punya cacat atau enggak sih. Nah, itu kita masukkan di C4. Kemudian kucing-kucing yang akan kita nilai adalah kucing 1, kucing 2, kucing 3, dan kucing 4. Si kucing ini berarti adalah sebuah alternatif. Kemudian untuk menentukan nilai setiap kriterianya, kita menggunakan skala pada tabel ini. Bobot C1, C2, dan C3 atau kriteria 1, 2, dan 3 akan kita tentukan dengan skala berikut. Jika nilainya sangat kurang, berarti bobotnya 1 atau skalanya 1. Jika nilainya kurang, dia bobotnya 2. Jika baik 3, jika sangat baik, dia nilainya 4. Kemudian untuk kriteria keempat, kita menggunakan skala yang berbeda. Jika dia ada cacat fisik atau fitur yang buruk pada tubuh si kucing, nilainya malah 4. Kemudian jika tidak ada, nilainya 1. Jika kita analisa, kriteria 1, 2, dan 3 ini adalah sebuah benefit. Tapi untuk kriteria C4 dia adalah cost. Oke, selanjutnya kita juga harus menentukan bobot. Ingat tadi di slide awal, Topsis bobotnya sudah ditentukan dan fix. Kita punya bobot di sini. C1-nya 20, C2-nya 30, C3-nya 30, C4-nya 20. Selanjutnya, tabel penilaian akan dipresentasikan dalam bentuk berikut. Kucing 1, pada kriteria C1, dia baik. Pada kriteria kedua, dia sangat baik. Pada kriteria ketiga, dia kurang. Pada kriteria keempat, dia tidak ada. Dan seterusnya. Nah, langkah pertama, kita harus membuat matriks sesuai dengan skala yang sudah diberikan. 1, 2, 3, 4 untuk C1 sampai C3, 4 dan 1 untuk skala kriteria C4. Oke, akan kita buat dulu pertama-tama tabel atau matriks yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Kita buat dulu tabelnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita harus punya untuk kriterianya. Oke.
Oke, kucing 1 adalah alternatif pertama, kucing 2 adalah alternatif kedua, kucing 3 adalah alternatif ketiga, kucing 4 adalah alternatif keempat. Kita juga kebetulan di sini punya 4 kriteria, C1, C2, C3, kurang 1, C4. Oke, kita panjangkan. Oke, oke, oke. Tarik garis. Oke, sekarang tugas kita adalah memappingkan antara penilaian dengan skala. Cek lagi. Kucing 1 baik, sangat baik, kurang, dan tidak ada. Skala kita perhatikan lagi. Kurang 1, kurang 2, sangat kurang 1, baik 3, sangat baik, ada 4 di sana. Oke. Kemudian untuk yang bobot C4 ada 4, tidak ada 1. Oke. Sekarang kita masukkan. Kucing 1 baik, sangat baik, kurang, tidak ada. Baik, berarti dia nilainya harusnya adalah 3. Kemudian sangat baik dia 4. Kemudian dia kurang. Kurang tadi adalah 2. Kemudian tidak ada fitur yang cacat dia 1. Oke, kita masukkan. Selanjutnya, untuk kucing 2, baik, kurang, sangat baik, tidak ada. Baik, kurang. Baik dia 3. Kemudian kurang dia 2. Cek lagi. Sangat baik dan tidak ada. Sangat baik berarti dia 4. Kemudian tidak ada dia 1. Lanjut. Untuk kucing 3, sangat baik, sangat baik. Baik ada. Berarti berapa dia? 4. 4. Kemudian baik tadi 3, ada 4. Oke. Terakhir, kita punya baik, sangat baik, baik tidak ada. Baik berarti dia harus 3, sangat baik 4, dia 3, dia 1. Oke, sampai tahap ini kita sudah melakukan pembuatan matriks yang akan kita gunakan seterusnya untuk perhitungan menggunakan metode TOPSIS. Langkah selanjutnya adalah, oke, ini sudah kita lakukan. 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, sepertinya benar ya. 4, 4, 3, 3, 4. Oke, betul. Selanjutnya adalah melakukan normalisasi setiap nilai yang ada di dalam tabel. Normalisasinya adalah seperti ini. Kita menggunakan persamaan. Tadi apa persamaannya? Persamaannya adalah RIJ sama dengan, kita tulis saja, RIJ sama dengan, oke, tarik, XIJ dia akar sigma. Oke, reset dulu. Dia sigma dari I sampai M untuk X, I, J pangkat 2. Di mana RIJ adalah nilai hasil normalisasi, XIJ adalah nilai aslinya, kemudian XIJ pangkat 2 nilai asli dipangkatkan 2. I adalah alternatif, J adalah kriterianya, berarti kolom dan kriteria. Berarti untuk melakukan perhitungan yang ada di 3, kita coba. Untuk melakukan perhitungan yang ada di 3, yang ini, oke, undo dulu. Oke, untuk melakukan perhitungan yang ada di sini, kita akan berartikan dia
I ke 1, J pertama. Berarti kita perlu melakukan R11 sama dengan 3 dibagi akar M tadi adalah jumlah alternatifnya. Disam kemudian dikuadratkan. Berarti kita harus, oke kita ganti warna, melakukan looping untuk yang ini 4 dan 3. Karena M-nya adalah sebuah alternatif. Sehingga yang kita masukkan ke dalam persamaan adalah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah berapa itu? 3 kuadrat ya? 3 kuadrat. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3 bagi oke, kita scroll ke bawah. Berarti dia 3 dibagi akar 9 tambah 9 tambah 16 tambah 9. Berarti sama dengan 3 dibagi akar 9, 18 tambah 16, 27 tambah 16. Kita cek. 27 tambah 16, 43. Oke, berarti 43 sama dengan, nah ini harus kita hitung 3 dibagi, oh nggak bisa, kalkulator. Kalk. Oke, enaknya gimana nih? Oke, kita pakai solusi yang lain. 3 dibagi akar 43. Kita coba pakai Excel. Sorry. Oke, kita perlu bantuan Excel. Oke, sama dengan 3 dibagi besar. Kita coba sama dengan 3 dibagi square root 43. Oke, hasilnya harusnya 0,4574. Oke, kita pakai 0,457. Berarti hasilnya adalah ini, kita draw 0,457. Oke, ini untuk yang R11. Perhitungan selanjutnya sama, kita akan melakukan cara yang sama untuk R12, R13, R14 dan seterusnya. Caranya sama. Kita cek apakah perhitungannya betul. 475, oke benar. Di R12 sama. Oke, 3. Ini ya R12, 3
Karena sama-sama 3, hasilnya juga sama. Selanjutnya adalah 4, hasilnya 0,6. Yang 3 juga harusnya sama. Oke, ini adalah matriks normalisasi yang kita hasilkan. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengkalikan antara matriks normalisasi dengan bobot yang sudah ada. Oke, di sini bisa kita copy aja. Matriks, kita copy sekarang. Paste. Oke, bisa di paste. Oke, kita copy. Oke, kita sudah punya yang ini. Oke, kita enter dulu. Enter. Kita sudah punya matriks normalisasi. Kemudian kita juga punya bobot tiap kriteria. Oke, ini dia. Kita punya bobot untuk kriteria. Sehingga untuk setiap C1, kita ganti dulu warna. Untuk setiap C1 harus dikalikan dengan bobotnya C1. 0,457 harus dikalikan 0,20. Yang sini kalikan ini juga, yang ini kalikan ini juga, yang 4 juga harus dikalikan dengan C1 karena kriteria pertama. Sedangkan untuk yang kriteria kedua harus kita kalikan juga dengan bobotnya kriteria kedua. Kriteria kedua kali 2, 2 kali 2, 3 kali ini, alternatif 3, alternatif 4 kriteria kedua juga harus kita kalikan, dan seterusnya. Oke, berarti kita harus update tabelnya. Kita coba satu. Oke, kita coba satu. Scroll dulu ke bawah. Oke, tetap kelihatan. Kita ganti warna hitam. Kita coba. Oke. Di sini berarti oke. Buat panjang. Set. Kita coba yang satu aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, A1, A2, A3, A4. Yang ini C1, C2, C3, C4. Berarti yang A1 ini harusnya adalah A. Oke, jangan A karena dia bobot ternormalisasi. Kita pakai sesuai dengan PPT persamaannya. Kita cek. Dia harus pakai Y. Oke, Y11 tadi sampai. Oke, bobot ternormalisasi. Oke. Di sini kita Y11 berarti sama dengan ternormalisasi adalah matriks R11 dikalikan dikalikan dengan bobotnya pertama adalah W1, berarti sama dengan 0,457
47, sorry, 457, kita undo dulu, undo, oke, 457 dikalikan 20, berarti dapat sekitar 8, sekian. Oke, 8, kalau di kalkulator berarti hasilnya harusnya 0,457 dikali 20. Sorry, dapatnya 9,14, bukan 8. Aduh. Oke, hasilnya adalah 9,14. Jadi kita update di sini 9,14. Oke. Dan seterusnya hingga ketemu semua matriks normalisasi terbobot. Matriks normalisasi terbobot kita dapatkan di slide 13. Nah, ini dia. Selanjutnya kita copy lagi. Kita sudah dapat matriks normalisasi terbobot. Oke, kita copy. Dari sini kita draw-nya dimatikan dulu. Oke, kita ganti lembar. Di sini kita sudah punya matriks normalisasi terbobot. Langkah selanjutnya adalah menentukan mana yang ideal positif, mana yang ideal negatif. Ideal positif tadi digambarkan dengan tadi. Ideal positif. Max jika atribut benefit dan min jika atributnya adalah cost. Nah, kita cek. Oke, berarti max pada atribut benefit dan min pada atribut cost. Kita cek. Oke, kita cek. Yang atribut benefit adalah C1 sampai C3. Yang atribut cost adalah C4. Oke, berarti di sini kucing 1, kucing 2, kucing 3 dan lain sebagainya kita hasilkan di sini. Oke. Pertama, C1. Untuk mencari benefit atau solusi ideal positif, kita cek dulu kriteria pertama. Kriteria pertama ada 9. Oke, ini sampai pol. Kita catat C1 sama dengan benefit. Benefit yang dicari adalah yang max dari anggota himpunan yang benefit. Berarti di sini yang max adalah 12,19. Kita tulis di sini A plus. Oke. Kita tulis yang pertama adalah C1, maksimalnya adalah 12,19. Oke. Dan lanjut. C2. C2 tadi juga adalah, kita pakai warna apa, hijau. C2. Oke. C2 juga benefit. Karena benefit harus kita cari maksimalnya. Maksimalnya dari C2 adalah 16,64, 8, 16. Oke. Maksimalnya adalah 16,64. Kita tulis. Oke, mana kursornya? Oke, nggak kelihatan. Kita ganti merah lagi. Undo. Maksimalnya adalah 16,64. 16,64. Oke. 16,64 sudah ketemu untuk C2. Lanjut lagi, C3 juga merupakan sebuah benefit. Kita cek lagi. Maksimalnya kita lihat. Yang ini 9.
14. Oke, berarti kita harus masukkan 19,46. Oke, lanjut. Untuk yang C4 kita tahu tadi bahwa yang C4 adalah sebuah kos. Sehingga kos harus dicari anggotanya yang nilainya minimal. Berarti dari situ kita cek lagi. Tinjau C4, C4 mana? C4 ini semuanya yang minimum 45, 458. Oke, berarti dia pakai yang 458. Oke, 458. Berarti harus kita tulis di sini 458. Di sini kita baru ketemu yang solusi ideal positif. Gimana untuk yang solusi ideal negatif? Kebalikannya. Untuk yang negatif, oke, kita cek di sini. A negatif, jika dia benefit, maka malah min yang diambil. Namun dia jika cost, yang diambil adalah yang max. Oke, kita cek lagi untuk yang C1. C1 tadi benefit, berarti kita nyari yang minimum. Yang minimum adalah 9,14. Lanjut, C2. C2 16, 8, 16. Oke, berarti kita pakai yang 8,32. Lanjutnya lagi benefit lagi 97, 19, 14. Oke, berarti kita pakai yang 973. Lanjut, ingat karena ini ideal negatif, untuk yang cost kita kasih nilai yang maksimal yaitu 18,35. Oke. Di sini kita sudah ketemu untuk nilai ideal positif dan nilai ideal negatif. Oke. Kita dapat, kita cocokkan 12, 19, 16, 19, 45. Oke, benar nggak? Oke, betul. Selanjutnya yang negatif 914, 832, 97, kemudian 1835. Oke, sesuai. Selanjutnya adalah step selanjutnya menentukan jarak antara solusi ideal positif dengan alternatif. Kita tahu tadi kita akan menggunakan persamaan Euclidean distance. Sehingga kita cari dulu, kita copy sekarang Euclidean distance antara alternatif. Sorry, di sini harusnya di bawah. Pindah, terus kita pindah. Oke. Kita akan cari Euclidean distance antara dengan alternatifnya, antara solusi dengan alternatifnya. Khusus untuk yang solusi ideal positif, yang kita Euclidean distance kan adalah antara solusi ideal positifnya dengan alternatifnya. Jika kembali ke persamaan dari Euclidean distance, persamaan Euclidean distance adalah D sama dengan akar dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Oke, kita cek.
Y1-nya siapa? Kalau di sini Y1-nya adalah, bentar, yang Y1, Y2 adalah si solusi ideal positif. Sedangkan untuk yang Y1 adalah alternatifnya. Oke, sehingga kita harus cari semua, balik ke persamaan, dia menggunakan sum. Sehingga kita akan melakukan semua perhitungan untuk setiap kategori. YJ adalah kategorinya, YIJ adalah alternatif ke I, kriteria ke J. Sehingga untuk kucing 1, oke, cari ke atas dulu. Untuk kucing 1, mana kursornya? Oke, kucing 1. Kita pakai hitam aja. Untuk kucing 1 berarti kita harus melakukan, D 1 sama dengan akar panjang sekali mulai dari J2-nya. Oke. 12 19 kurangi berapa? 9,14 dikuadratkan dikurangi, saya taruh bawahnya, dikurangi, oke, bentar. Kurangi dengan kriteria yang lain, berarti harus dikurangi dengan 16,64 kurangi 16,64 angka 2 kurangi lagi bawahnya 19,46 kurangi 9,7 angka 2 dikurangi terakhir 4,58 dikurangi 4,58. Oke. Kuadrat jangan lupa. Ini untuk D1, kita cek PPT. Oke, sudah ketemu hasilnya. Kalau ketemu adalah 10,199. Oke, ini kalau ketemu, tarik ke bawah. Kalau ketemu, dia adalah 10,199. Ini untuk yang D1. Bagaimana untuk yang kucing 2? Caranya sama. Bagaimana untuk yang ini? Oke, yang ini. Caranya sama. J2 ini dikurangi dengan C1-nya kucing 2. Kemudian 16 kurangi 8, 19 kurangi 19, 4,5 kurangi 4,5. Oke. Hasilnya adalah 8,86. Oke. Kita recap lagi karena ini nanti berbeda. Untuk yang jarak ini adalah jarak solusi ideal positif. Y2-nya adalah solusi idealnya yang positif, Y1-nya adalah yang dari alternatif. Kemudian berbeda halnya dengan yang solusi ideal negatif. Oke, kita ada pindah ke atas. Oke, pindah.
Untuk yang negatif, caranya sedikit berbeda. Kita copy aja, ini kan sama. Kita copy tabel. Oke. Untuk yang negatif, oke, yang negatif pendekatannya berbeda. Untuk yang negatif, Euclidean distance persamaannya sama, D sama dengan akar Y2 kurangi Y1 dikurangi kemudian dikuadratkan. Oh sorry, ini tadi tidak dikurangi ya, berarti ini bukan dikurangi, sorry. Kita ralat yang atas adalah ditambah, ini bukan dikurangi, karena tadi persamaannya adalah sum. Kita lihat, cek lagi, persamaannya adalah sigma, sehingga harus ditambah. Oke, kita ralat, berarti yang ini bukan dikurangi, tapi ditambah. Tambah. Hasilnya adalah 10,99. Kalau dikurangi tidak mungkin, karena ini pasti habis. Yang ini habis, dikurangi ini tidak mungkin hasilnya lebih kecil, ditambah. Oke, ini persamaan untuk Euclidean distance secara general, tapi yang kita gunakan adalah D sama dengan akar sum Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, ini untuk 1 sampai dengan N jumlah kriterianya, di mana yang membedakan dengan yang jarak solusi ideal positif adalah Y2 di sini bukan solusi ideal negatifnya, tapi ini adalah untuk alternatifnya, Y1-nya untuk yang solusi ideal negatif. Ini dia kebalikannya. Oke, berarti yang perlu kita hitung adalah, biar gak bingung, ini dia D min. Oke, yang ini min. Jarak negatif. Yang atas adalah ini untuk jarak positifnya. Oke, ini jarak positif. Sehingga untuk melakukan perhitungan kucing 1, kecilkan biar lebih kelihatan. Untuk menghitung jarak yang 1, oke. Untuk ngitung yang 1, D1 negatif, berarti dia harus melakukan akar semuanya, panjangkan dalam kurung 914 dikurangi 914 juga 914 yang ini yang mana? 91. Ini 914 kurangi 914, kemudian habis itu kita 16,64 kurangi 832 dikurangi 16,64 dikurangi 8,32 dikuadratkan dikurangi, saya taruh bawahnya, 9,73 kurangi 9,73, 9,73 kurangi 9,73 dikuadratkan kurangi 4 kurangi yang mana ini 18, berarti 4,58 kurangi 18,35. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, sehingga hasilnya adalah kita bisa cek di
PPT. Hasilnya adalah 16,084. Hasilnya adalah 16,084. Oke, ini hasilnya. Oke, sudah ketemu. Untuk jaraknya, kita harus cari jaraknya semua. Oke, jaraknya 1, 2, 3, dan 4 karena kriterianya ada 4. Alternatifnya ada 4, jadi kita harus hitung semua. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan perhitungan skor akhirnya. Skor akhirnya dengan persamaan VI, jarak solusi ideal negatif, dibagi jarak solusi ideal negatif ditambah jarak solusi ideal positif. Misal, contoh di sini V1 berarti yang atas adalah jarak solusi ideal negatif. Kita udah dapat nih 6,064. Oke. Berarti di sini kita boleh tulis di sini untuk V1 adalah untuk alternatif pertama sama dengan D1 negatif, jarak yang negatif, dibagi D1 negatif ditambah D1 positif. Kita sudah melakukan perhitungan semua untuk D1 negatif dan D1 positif. Sama dengan, ini masih di atasnya, 16,084 dibagi 16,084 ditambah berapa tadi hasilnya? Yang positif adalah 10, yang ini positif ya. Ini adalah positif 10,199 ditambah 10,119. Oke, ini dibagi semuanya. Sehingga hasilnya adalah, temu di PPT, 0,611. 0,6116. Oke, kita dapatkan hasil akhir untuk kriteria pertama adalah 0,611. Jika kita kerjakan semua, maka kita akan mendapatkan nilai V1 ini adalah nilai untuk alternatif pertama 0,611, alternatif kedua atau V2 adalah 0,655, V3 atau alternatif ketiga adalah 0,49, V4 atau alternatif keempat adalah 0,74. Sehingga kucing yang akan kita pilih menjadi juara dalam kontes kucing Meiken ini adalah yang kucing keempat. Oke. Kita recap. Kita tadi sudah mempelajari salah satu metode sistem pendapat keputusan yaitu Topsis, di mana di Topsis ini menggunakan paradigma jarak antara solusi ideal positif dengan solusi ideal negatif. Jarak dihitung dengan menggunakan Euclidean distance. Kita recap untuk step by step-nya. Yang pertama, kita harus menentukan alternatif apa yang kita miliki. Kemudian kita harus menentukan kriteria-kriteria apa saja yang harus dipilih. Kemudian kita buat matriksnya sesuai dengan kriteria dan alternatif. Langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi dengan persamaan Rij sama dengan Xij dibagi akar dari sum I sampai ke M, di mana M adalah jumlah alternatif, Xij adalah alternatif ke I, kriteria ke J dikuadratkan. Selanjutnya kita harus mengkalikan matriks ternormalisasi dengan bobot, sehingga kita akan mendapatkan matriks normalisasi terbobot. Langkah selanjutnya adalah langkah khasnya dari si Topsis adalah menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, yaitu dengan mencari nilai maksimal jika atribut tersebut adalah benefit dan nilai minimal jika atribut
adalah cost untuk solusi ideal positif. Namun jika solusi ideal negatif kebalikannya. Jika atribut itu adalah benefit, maka nilai yang harus dicari adalah minimal. Tapi jika kriteria itu adalah cost, dia harus dicari nilai yang maksimal. Kita di sini mencari solusi ideal positif dan negatif. Selanjutnya adalah mencari jaraknya dengan menggunakan Euclidean distance. Di sini kita tadi sudah bahas, bedanya adalah YJ plus di sini adalah nilai dari solusi ideal positif dikurangi dengan nilai kriteria tiap alternatifnya. Kemudian lanjutnya adalah untuk yang negatif kebalikan, yang Y2-nya adalah nilai kriteria untuk alternatif, untuk yang Y1-nya adalah nilai dari solusi ideal negatif. Jika ini sudah ketemu, maka kita bisa menemukan skor akhir perhitungan Topsis kita dengan persamaan VI, I adalah alternatifnya, sama dengan solusi atau jarak solusi ideal negatif alternatif ke I dibagi dengan jarak solusi ideal negatif alternatif ke I ditambah jarak solusi ideal positif alternatif ke I. Oke. Kita sudah melakukan perhitungan manual. Di sini juga saya sudah siapkan perhitungan dan modul secara tertulis. Jika kita ingin menerapkan solusi Topsis ini dengan menggunakan pemrograman berbasis Python, bisa diakses di github.com/hdr91/spk-notes/bloop/master/topsis.ipy notebook. Ini dengan format IPython notebook atau Jupyter notebook. Jadi jika ini nanti dibuka di Jupyter notebook kalian juga hasilnya sama, kita bisa melakukan eksekusi. Di sini kita melakukan penerapan setiap tahapan dari Topsis dengan menggunakan Python. Sudah ada step by step-nya, bisa dipelajari sampai selesai hasilnya, plus kode akhir yang merupakan gabungan dari semua fungsi yang kita buat. Oke, di sini sudah ada semua. Oke. Nah, ini solusi yang kita buat. Dengan kasus sama, kucing. Ini adalah contoh kucingnya, solusi dari kasus dari kucing. Ada di GitHub, bisa di-download di github.com/hdr91topsis. Oke, saya kopikan ke PowerPoint. Untuk itu bisa diakses di sini. Terlalu besar. Nah, ini untuk yang pengen mencoba dengan menggunakan Python. Terakhir, tugasnya adalah mengerjakan kembali job sheet yang kemarin dikerjakan dengan Electre. Tugas mengerjakan kembali job sheet dari Electre, namun dikerjakan dengan menggunakan metode Topsis. Jadi kemarin kita sudah mengerjakan dengan menggunakan Electre, dengan kasus yang sama akan kita coba selesaikan dengan menggunakan metode Topsis. Pengerjaan boleh dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Pengumpulan seperti biasa harus dikumpulkan melalui LMS maksimal hari Minggu jam 23.55. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui komentar yang ada di video atau melalui WhatsApp secara personal. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.